you do to Nicole? It wasn't me, it was a fucking creature! Hey hey hey, apa kabar anak sadonyo? Inyong doakan kalian semua dalam keadaan apik ya. Dan pastinya kalian juga semakin tambah sehat, cakep, kasep, jegek, bager, ya itulah pokoknya semua yang baik-baik untuk kalian semua. Baiklah, setelah saya sibuk casting di sana sini tapi tidak diterima di mana-mana, akhirnya saya kembali lagi bekerja di Tan Mudo Channel untuk menceritakan ke kalian tentang film horror trailer yang berjudul The Nine Passenger tahun 2018. Film ini dibintangi oleh artis kebanggaan Indonesia yang dulunya juga dia adalah mantan saya. Mungkin kalian sudah banyak yang tahu kan, tapi yang belum tahu dia siapa. Biar nggak penasaran, ya udah yuk kita tonton. Awal film dibuka dengan penampakan sebuah kapal yang terdampar di tengah lautan. Lalu datanglah sebuah kapal lainnya yang saya juga tidak tahu itu kapal patroli atau bukan. Namun, reaksi kapten tersebut sangatlah mencurigakan. Ada apa ini sebenarnya? Baiklah, inilah The Nine Passenger. Scene kembali dibuka dengan seorang pria bernama Brady yang baru saja selesai melakukan aktivitas menyelamnya. Sesampainya di mobil, ia menemukan sebuah amplop besar yang entah dari mana datangnya. Amplop itu berisi tentang data rahasia sebuah perusahaan yang letaknya ada di sebuah kapal. Ia pun bergegas ke sana untuk mengambil data itu. Berikutnya scene memperlihatkan dua mahasiswa cantik bernama Jess dan Nicole. FYI nih, artis yang berperan sebagai Nicole adalah mantan pacar saya yang sangat terkenal di Indonesia. Betul, Cinta Laura Kill. Udah hujan gak ada ojek, becek-becek, kuak. Jess dan Nicole sedang berbicara untuk merencanakan liburan musim panas nanti. Lalu pergilah mereka ke sebuah taman kota untuk mengatur rencana mereka sambil berfoto-foto cantik. Di tempat yang sama, dua orang pria bernama Marty dan Lance sedang berjalan-jalan untuk mencari wanita yang bisa diajak bersenang-senang. Diketahui, Lance ingin menghibur Marty karena ia baru saja putus dari pacarnya. Kemudian mereka pun melihat Jess dan Nicole yang sedang berfoto-foto lalu mendatanginya dan saling berkenalan. Lance yang tertarik dengan Nicole akhirnya mengajak mereka untuk berpesta di kapal pesiar milik ayahnya Marty yang sedang bersandar di dekat pelabuhan kota. Jess yang awalnya menolak terpaksa harus ikut karena Nicole menyetujui dan ingin bersenang-senang bersama Lance dan Marty. Selanjutnya di kapal terlihat seorang pria bernama Malcolm yang tak lain adalah koki pribadi kapal milik Marty. Malcolm yang sedang berpura-pura menjadi pemilik kapal pun ingin mengencani wanita bernama Tina yang baru saja ia kenal. Saat Malcolm baru mulai melakukan modus, tiba-tiba Brady sudah ada di depan pintu kapal. Brady yang mengaku sebagai mekanik suruhan ayahnya Marty ingin masuk ke dalam untuk memeriksa bagian mesin kapal. Tetapi Malcolm yang sudah kebelet pengen menyuruh Brady menunggu di luar karena ingin menyelesaikan nya dulu bersama Tina. Karena tidak boleh masuk, Brady yang ingin menyelesaikan misinya pun diam-diam menyelinap masuk ke dalam kapal, lalu mengakses sebuah data di salah satu ruangan kapal tersebut. Saat Malcolm ingin melakukan pemanasan, tiba-tiba Lance datang mengagetkan mereka disusul dengan kedatangan Marty, Jess, dan Nicole. Malcolm yang dibuat panik pun takut kebohongannya terbongkar di depan Tina. Tapi karena semangatnya yang tinggi untuk memperjuangkan nya, Malcolm pun menyogok Lance dengan memberikan sebungkus cimeng. Nyimeng terus. Lance yang akhirnya setuju dan mulai tidak memperdulikan Malcolm, lalu mereka berpesta bersama. Di sini saya dibuat broken heart karena dia sebegitu menikmatinya berciuman jigong dengan si Lance. Itulah mengapa saya putus dengan Cinta Laura karena dia sudah membuat saya patah hati. Quick, 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 anjay. Jess yang tidak suka minum minuman tetapi lebih menyukai makan makanan sepertinya, akhirnya ia memilih keluar ruangan dan diikuti oleh Marty lalu mereka berbincang di luar. Berselang beberapa menit, tiba-tiba mantan pacar Marty yaitu Christy juga datang ke kapal tersebut dan memergoki mereka. Ia pun merasa cemburu lalu masuk ke dalam kapal sambil manyun-manyun. Biasalah cewek.
Marty yang masih bucin merasa senang dengan kehadiran Christy. Di dalam kamar, Marty mengajak Christy untuk menjalin hubungan kembali, aka balikan. Namun, karena Christy lagi ambek-ambekan, Christy pun tidak menerimanya dan berencana mandi lalu pergi keesokan harinya. Kenapa nggak sekarang? Kenapa harus besok? Kalau mau pergi mah, pergi aja sok. Set. Mungkin memang benar bahwa cinta itu buta. Buktinya Marty yang bucin langsung bergegas naik ke ruangan kemudi kapal lalu menjalankan kapalnya karena tidak ingin Christy pergi. Padahal Christy bilang mau mandi dan pergi esok hari. Kenapa sekarang? Kenapa nggak besok? Nurut amat lu sama sutradara. Sat! Akibat ulah Marty, semua orang yang ada di dalam kapal termasuk Brady harus terjebak di dalam kapal yang sudah berlayar. Brady yang sudah memperingatkan Marty untuk berputar balik pun tidak dihiraukannya. Akhirnya, kapal tetap berlayar dan menjauh dari kota. Malam hari pun tiba. Christy yang merasa tersentuh dengan aksi Marty, akhirnya mereka menjalin hubungan kembali. Lalu mereka pun di tengah lautan. Begitu juga dengan Nicole dan Lance yang begitu semangat melakukan ritual Lagi-lagi di sini nih saya dibuat haredang karena melihat mereka berdua yang tanpa memikirkan perasaan saya, mereka dengan santunya beradu jigong bahkan melibatkan kasur empuk. Sat. Quick, 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 cerot, oh ya, anjay. Sementara itu, Malcolm terpaksa membatalkan nya karena kebohongannya sudah terbongkar. Dan dengan terpaksa ia pun menceritakan semuanya kepada Tina. Sabar ya, Kom. Di sisi lain, Jess menemui Brady dan mencurigainya bahwa sebenarnya ia bukanlah mekanik kapal itu. Jess juga mengetahui bahwa kapal ini adalah milik CIO dari perusahaan sains ilegal bernama Tridon Biotech. Jess juga mengetahui persis siapa ayah dari Marty pemilik kapal itu. Brady yang mendengar penjelasan Jess pun merasa terkesan lalu memberinya clue untuk pergi ke ruang kantor yang ada di bawah kapal agar ia dapat melihat kebenaran data rahasia dari perusahaan tersebut. Tak lama setelah itu, Jess kembali bertemu dengan Nicole yang baru saja selesai Nicole yang kasihan melihat kejombloan Jess berjanji setelah kapal bersandar mereka akan pergi jalan-jalan dan menghabiskan waktu bersama. Sebelum kapal kembali, ia pun menyemangati Jess untuk menikmati malam tersebut. Haduh Nicole, wae yang ada di pikiran maneteh. Kapal yang masih berjalan kemudian mendekati sebuah pulau. Ketika Marty hendak menghentikannya, tiba-tiba kapal mereka mengalami kerusakan dan kali ini mereka benar-benar terjebak di kapal itu. Dengan keadaan yang semakin kacau, mereka semua pun berkumpul lalu berdebat dan saling menyalahkan. Kemudian Brady menengahi mereka dan memutuskan untuk pergi ke pulau itu dengan Scotchy lalu mencari bantuan di sana. Brady akhirnya membawa sebagian dari mereka dan menyisakan Jess, Nicole, dan Lance untuk menunggu di dalam kapal. Walau dalam keadaan genting, Lance mencoba mengambil kesempatan untuk bersama Nicole. Pengen nambah katanya. Namun, baru saja pemanasan, Nicole teringat temannya Jess dan meminta Lance untuk mencarinya bersama-sama. Gagal dah. Di saat mereka mengelilingi kapal, Lance merasa seperti ada sesuatu yang mengintai mereka dan itu bukanlah Jess. Lalu ia pun bergegas mengambil senjata dan memeriksanya bersama Nicole. Saat Lance memeriksa bagian luar kapal tanpa disadari, Nicole yang berada di belakangnya pun tiba-tiba menghilang. Lah kok hilang? Ia pun panik dan lari ngacirit ke dalam kamarnya. Di sisi lain, Brady CS akhirnya sampai di pulau itu. Mereka pun memeriksa keadaan sekitar. Mungkin saja mereka menemukan anak-anak ABG yang lagi mojok di semak-semak, terus digerebek dan diserahkan ke RT setempat. Ngaco. Namun, karena tidak ada satu orang pun, Brady bersama yang lainnya memasuki hutan dan menelusuri pulau tersebut. Di tengah perjalanan, Malcolm merasa ada yang mengikuti mereka. Namun, karena makhluknya lulusan petak umpet terbaik di Kanada, ia pun tidak terlihat atau invisible. Akhirnya, mereka pun terus berjalan dan menemukan sebuah gedung yang aneh. Saat diperiksa, gedung itu ternyata sebuah tempat penelitian yang sangat kacau, seperti ada tragedi yang terjadi di gedung itu. Tina yang ketakutan melihat kondisi itu pun memilih kembali keluar gedung, lalu disusul oleh Malcolm, dan mereka pun memutuskan untuk menunggu Brady dan yang lainnya di luar. Jess yang teringat clue dari Brady akhirnya pergi ke ruangan komputer yang ada di bawah kapal. Di sini Jess melihat rekaman CCTV milik perusahaan Tridon Biotech yang sedang membuat makhluk buas ciptaan mereka. Di luar gedung, Tina dan Malcolm berbincang-bincang mengenai nasib yang sedang mereka alami. Lalu Tina merasa ada yang memperhatikan mereka dan meminta
Malcolm untuk memeriksanya. Karena takut, Malcolm pun menolak. Namun dengan cipokan maut dari Tina, Malcolm pun mendapat keberanian untuk memeriksanya. Set! Merasa Malcolm tidak selamat, Tina kembali masuk ke dalam gedung untuk memberitahu bahwa ada makhluk yang menyerang Malcolm. Brady CS pun lari ngacirit karena ketakutan. Namun, karena Tina larinya lebih gerejep, dia pun lebih dulu sampai di Scotchy lalu meninggalkan Brady dan yang lainnya. Saat hendak kabur, tiba-tiba Scotchy yang ia kendarai pun terpental karena diserang oleh makhluk dari bawah laut hingga membuat Tina tewas. Brady yang juga nyaris diserang makhluk itu pun akhirnya berhasil menaiki Scotchy lalu membawa Marty dan Christy kembali ke kapal mereka. Di dalam kapal ternyata terdapat sosok makhluk yang sedang memburu Lance. Saat Lance sedang bersembunyi, tiba-tiba ada sesuatu yang membuka pintu kamarnya. Ia pun bersiap-siap untuk menembaknya karena mengira itu adalah monster yang sedang memburunya. Namun, ternyata yang berada di balik pintu adalah temannya Jess, yaitu Nicole. Lance yang tidak sengaja pun akhirnya membuat Nicole terbunuh. Ketika Lance ingin benar-benar memastikan siapa yang telah ia tembak, tiba-tiba seekor monster menampakkan wajahnya yang hanya bertujuan untuk mengagetkan Lance dan juga penonton. Namun, karena mental saya sudah dipersiapkan, saya pun tidak kaget. Gak kaget, Sesampainya Brady CS di kapal, ia dan Jess langsung mencari alat-alat bantuan, sementara Marty menahan Christy untuk tetap berada dekat dengan Scotchy. Lalu ia pun masuk ke dalam kapal untuk mencari Lance. Dengan rasa kecewa juga dipenuhi amarah, Marty pun menyerang Lance karena mengetahui peristiwa perselingkuhannya dengan Christy. Marty yang sudah terbakar cemburu akhirnya menikam Lance dengan pisau, kemudian Marty menemui Christy lalu memaafkannya. Dan tanpa memikirkan keadaan sekitar, dengan santuy mereka pun beradu jigong. Bisa-bisanya mereka beradu jigong di saat yang lain sibuk menyelamatkan diri. Anjay. Setelah beradu jigong, tiba-tiba mereka diserang makhluk-makhluk itu untuk dijadikan perkedel asin. Mamam. Chrissy! What are those things? Melihat kejadian itu, Brady dan Jess langsung lari gubrak-gabruk menuju bagian depan kapal. Mereka yang panik terus berusaha mencari pertolongan dengan menembakkan pistol suar ke arah langit. Akhirnya datanglah sebuah kapal yang ada di awal scene tadi dengan beberapa orang berseragam lengkap di dalamnya. Brady dan Jess mengira bahwa orang-orang ini akan menolongnya. Namun, sialnya orang-orang tersebut justru ingin membunuh mereka dikarenakan tidak boleh ada saksi atas kejadian tersebut. Dengan gagah berani, Brady dengan sigap melawan mereka semua lalu kabur melompat ke laut bersama Jess dan mereka pun mati. Tamat. Lah kok abis? Itu bapak-bapak siapa? Datang tadi undang, pulang bikin pertanyaan. Monsternya mana? Selama 1 jam film berlangsung, kok hadirnya cuma sekelilipan mata? Ya sudahlah, terima kasih karena kalian sudah mendengarkan saya ngebacot. Tapi kita harus mengapresiasi usaha cinta Laura dalam film ini karena dia aktingnya keren banget, kelihatan totalitas gitu. Apalagi pas adegan, ya itulah. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment untuk membangun channel ini agar lebih bisa berkembang dan menghibur kalian semua. See you next video.